Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Kembali lagi bersama saya, Neng Tika Harnia, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini saya masih akan membahas seputar bab 3, yaitu mengelola informasi dalam ceramah. Baik, bagaimana adik-adik? Sudah siap dalam belajar? Oke, kalau begitu kita langsung saja untuk memasuki materi pada pertemuan kali ini. Namun sebelumnya kita lakukan preview terlebih dahulu. Berikut ini adalah materi yang telah kita pelajari bersama pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu pengertian ceramah. Yang kedua, perbedaan antara ceramah, pidato dengan khutbah. Yang ketiga, ciri-ciri ceramah. Yang keempat, jenis-jenis ceramah. Yang kelima, tujuan ceramah. Keenam, bagian-bagian penting dalam ceramah. Yang ketujuh, langkah-langkah menyusun ceramah. Kedelapan, kalimat majemuk bertingkat. Kemudian yang kesembilan, struktur ceramah. Yang kesepuluh, aspek kebahasaan. Dan yang terakhir, yang kesebelas, yaitu karakteristik kaidah bahasa dalam ceramah. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar 4.6. Mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Mengkonstruksi ceramah yaitu menyusun atau membuat paparan lisan yang berisi gagasan kemudian disampaikan kepada orang lain. Oleh karena itu, paparan yang dibuat harus mengacu kepada aspek kebahasaan dan struktur. Selanjutnya, gagasan pokok yang dipaparkan dalam ceramah harus menarik perhatian pendengar. Penceramah harus memilih permasalahan atau tema yang aktual agar pendengar tertarik untuk mendengarkan. Masalah yang sedang hangat dibicarakan akan menimbulkan minat dan rasa ingin tahu, dapat menjadi pilihan ceramah yang baik. Namun, gagasan akan dapat diterima pendengar dengan baik pula apabila disampaikan dengan menggunakan bahasa yang baik, seperti penggunaan gaya bahasa yang santun. Jika tidak seperti itu, materi ceramah dapat bertafsir ganda atau yang biasa kita sebut dengan istilah ambigu. Oke, kita lanjut dalam materi selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun teks ceramah. Yang pertama terdapat topik ceramah. Berikut ini adalah contoh dari topik ceramah. Dalam menentukan topik ceramah, terdapat beberapa topik yang dapat dijadikan bahan ceramah. Salah satunya yaitu peristiwa hangat, tokoh terkenal, dan kesehatan. Selanjutnya yang kedua yaitu merumuskan tujuan masalah. Tujuan masalah dibagi menjadi dua, yaitu tujuan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Berikut adalah tujuan yang bersifat umum. Tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahukan, informatif, memengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ceramah informatif. Hal ini ditunjukkan untuk menambah pengetahuan pendengar, misalnya selama tentang peranan para pelajar pada masa perang kemerdekaan. Selanjutnya yang kedua yaitu ceramah persuasif. Ditunjukkan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembaca. Misalnya, ceramah tentang cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu ceramah yang bersifat rekreatif. Hal ini ditunjukkan agar pendengar merasa terhibur, karena ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun guyonan-guyonan yang mengandung tawa pendengar. Tujuan khusus ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Berikut yaitu contoh topik, tujuan umum, dan tujuan khusus. Misalnya, topiknya mengenai keanekaragaman budaya daerah. Tujuan umumnya yaitu informatif atau memberitahu. Sedangkan tujuan khusus, pendengar mengetahui bahwa setiap daerah memiliki budaya yang khas. Lalu, dalam budaya daerah terdapat nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar mengenai materi yang akan diceramahkan.
Kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan penyusunan karangan, sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan, serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Karangan ceramah yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu ceramah meliputi 3 bagian pokok, pengantar, isi, dan penutup. Yang kedua, maksud dari ceramah yang diungkapkan harus jelas. Kemudian, setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Dan yang terakhir, bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Dan yang terakhir yaitu menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Langkah ini merupakan langkah untuk mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Namun, bersamaan dengan itu perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada, yakni dengan jalan 1. Mengkaji bahan secara kritis, kemudian meninjau kelayakan bahan dengan khalayak atau audiensi. Selanjutnya yaitu meninjau bahan yang kemudian menimbulkan pro atau kontra. Selanjutnya yaitu menyusun sistematika bahan ceramah. Dan yang terakhir yaitu menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, untuk pembelajaran mengenai bab 3 mengelola informasi dalam ceramah telah selesai. Untuk selanjutnya silakan kalian lihat dalam penugasan. Nah, ini dia tugas terakhir kalian dalam bab 3 mengenai materi mengelola informasi dalam ceramah. Untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya silakan kalian lihat dalam dokumen yang Ibu kirim. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya pada bab 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.